Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Apabila kita ingin menghitungnya, pasti kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari kejahiliahan kepada ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, 1 pekan yang lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester. Tentu kalian disibukkan dengan belajar dan belajar. Semoga kesungguhan kalian dalam belajar menghadapi penilaian tengah semester kemarin, kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang belajar, ada satu nasihat yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita agar kita menjadi seorang pelajar yang sukses. Apa kata beliau? Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan dapat mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa syaratnya? Zakain, kecerdasan, wahirsin, gemar, wajtihadin, bersungguh-sungguh, wadhumalin, mempunyai harta, wasuhbati ustazin, dekat dengan guru, watuli zaman, dan lama waktunya. Anak-anakku sekalian, jika kalian ingin mendapatkan ilmu, ada 6 bekal yang harus kalian miliki. Apa saja itu? Bekal yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Fitrah manusia adalah Allah berikan semuanya kecerdasan. Bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan yang telah Allah anugerahkan? Jawabannya adalah dengan belajar, belajar, dan belajar. Atau iqra, membaca, membaca, dan membaca. Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian membaca, maka semakin banyak pula ilmu yang kalian dapatkan. Karena ilmu itu bita'alum, ilmu itu didapat dengan belajar. Maka belajarlah kalian sejak usia muda. Kenapa? Karena di usia muda lebih mudah untuk menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sebagaimana sebuah syair mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Bekal yang kedua adalah wahirsin, gemar.
Sejatinya sebagai seorang pelajar, kalian harus gemar dalam menuntut ilmu, gemar dalam belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Dengan seperti itu, maka semangat kalian akan terus bertambah dan bertambah. Dan ini bisa kamu jadikan modal sebagai seorang pelajar yang berprestasi. Bekal yang ketiga adalah wajtihadin, bersungguh-sungguh. Ada sebuah ungkapan bahasa yang mengatakan bahwa manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia dapat. Begitu juga dalam thalabul ilmu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Bekal yang keempat adalah wadu mali, mempunyai harta. Maksudnya di sini adalah biaya. Dalam menuntut ilmu pasti dibutuhkan biaya. Tidak ada dalam menuntut ilmu yang tidak perlu biaya. Bahkan dikisahkan Imam Malik pun sampai-sampai menjual kayu penopang atap rumahnya ketika beliau menuntut ilmu. Begitupun dengan kita. Kita perlu biaya. Buat apa? Buat beli buku-buku yang diperlukan, buat beli seragam, atau sekarang buat beli kuota karena kita sedang belajar melalui daring, yaitu dalam jaringan, atau belajar jarak jauh melalui internet, atau biaya yang lainnya seperti SPP. Kalau di pesantren mungkin ada tambahan biayanya juga. Biaya untuk apa? Untuk bayar asrama, bayar untuk uang makan, dan lain sebagainya. Memang dalam menuntut ilmu mutlak diperlukan biaya. Bekal yang kelima adalah wasuhbatu ustazi, dekat dengan guru. Apa maksudnya? Dengan seorang guru kita harus baik. Akhlak kita, sopan santun kita, bicara kita, kemudian tata krama kita kepada guru harus baik. Jangan sebaliknya, sama guru tidak hormat, bicaranya kasar, tidak sopan. Padahal kita tahu guru adalah orang tua kita di sekolah yang mengajari kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, bahkan mendoakan kita agar menjadi seorang yang soleh dan soleha, agar menjadi anak yang berilmu pengetahuan. Tanpa adanya seorang guru, kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu, hormatilah gurumu, sayangilah gurumu, dan cintailah gurumu. Bekal yang keenam adalah watuli zaman. Waktunya panjang, waktunya lama. Menuntut ilmu itu butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa sebulan, 2 bulan, tidak bisa simsalabim. Semuanya butuh proses. Dari jenjang TK 2 tahun, SD atau MI 6 tahun, jenjang SLTP atau aliyah 3 tahun, jenjang SMA atau aliyah 3 tahun, jenjang perguruan tinggi 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Kalau kita jumlah, begitu panjang waktunya, begitu lama waktunya, maka nikmatilah proses belajar dengan sabar dan ikhlas. Anak-anakku sekalian, perhatikan
Begitu mulianya seorang yang menuntut ilmu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kamu. Anak-anakku sekalian, semoga kedepannya kita menjadi seorang pelajar yang sukses dan diberikan kemuliaan di sisi Allah dan makhluknya. Demikianlah tausiah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.